pegang uang cuma 2.000. 2.000 karena si Abis beli bikin roti dari terigu buat makan berbuka. Kemarin sahur pakai apa? sahur Telur 2 biji baru. Telur 2 biji bagi 8. di dadar bagi 8. Ya, yang penting kita mencukupi buat sahur. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Masih ingatkah dengan video ini? Ini yang dilakukan oleh Ketua Partai Buruh Indonesia. Seolah-olah dia ini membela orang Indonesia yang bekerja di Malaysia, kena kes dengan pihak maritim Malaysia, dan dia orang ini tak terima dengan hal tersebut, lalu membaling telur ke Dubes, Duta Besar Malaysia yang berada di Indonesia. Dari segi video ini saya yang tak setuju yaitu soal telur, geng. Telur itu adalah makanan, banyak orang yang tengah mencarinya. Akan tetapi ketua partai buruh, geng, yang banyak pengikutnya, yang harus dicontoh, malahan membuang makanan yang sia-sia. Saya tahu tujuannya memakai telur tersebut agar tak membahayakan, tapi yang bertujuan untuk mengotori duta besar Malaysia yang berada di Indonesia. Tapi di balik itu, ini adalah makanan yang mubazir, yang seharusnya boleh dikonsumsi oleh banyak orang, malahan dibuang-buang, geng. Nah, dengan video ini ada lagi viral, geng, viral di Indonesia mengenai soal telur, geng. Ada salah satu seorang yang suka derma ataupun berkongsi rezeki. Ini berkunjung ke tempat orang yang tengah susah untuk mencari makan. Nah, di balik telur yang dibaling tersebut ada masyarakat yang menangis karena hanya 2 biji telur dimakan sekeluarga di bulan suci Ramadan ini, geng. Dan yang lebih parahnya lagi, karena video ini viral ya, banyak orang ataupun oknum-oknum orang Indonesia yang tak bertanggung jawab mengambil video ini untuk mencari sumbangan ataupun mencari donasi yang hasilnya bukan dibagikan kepada orang yang tengah kesusahan. Ini ada klarifikasi ataupun video dari admin yang resminya tersebut sampai mengatakan macam ini. Saya pemilik asli video ini. Banyak orang menyebarkan video saya tanpa izin dan memungut donasi. Jangan mau ya. Donasi hanya ada di sini. Oke, geng, kita langsung tengok isi video tersebut. Hari ini pegang uang cuma 2.000 karena si abis beli bikin roti dari terigu buat makan berbuka. Kemarin sahur pakai apa? sahur Telur 2 biji baru. Telur 2 biji bagi 8. di dadar bagi 8. Ya, yang penting kita mencukupi buat sahur. Kalau yang kecil-kecil mau pakai kecap aja. Cukup. Jadi ini kita berbuka dengan apa ini, Bapak? Ala kadarnya, Pi, maaf. Cuman ada Ini terigu dibikin Terigu dibikin? kayak martabak, jadi cocol pakai gula. Sisa kemarin waktu saya ini tinggal 2.000 perak, Pi. Ibu, benar 2.000? Masih ingin mendampingi Bapak terus dengan susah dan dukanya? Insyaallah. Tidak menyesal hidup bersama Bapak. Insyaallah. Tidak menyesal hidup bersama Bapak. لا تحزن إن الله معنا. Saya hari ini pengen buka puasa di sini. Silakan, silakan, makan Pi. apa adanya. Ada makanan? Ala Ada kadarnya. manis sama Yang manis terigu. sama terigu dibikin tepung Apa menu kita? terigu pakai Dicocol gula. bunga. Sedia Ibu menerima saya sama Bapak? Tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur. Baik, Pi. Pegang uang berapa hari ini? Sisa kemarin waktu saya ini tinggal 2.000 perak, Pi. Ibu, benar 2.000? لا تحزن إن الله معنا. Bapak, kendalanya apa? Saya ngojek Grab. Masalahnya saat ini nggak bisa narik Bisa bawa penumpang. makanan. Makanan sama barang. Itu pun kalau dapat order, Bi.
Kalau dapat order aja. Tapi Bapak berusaha. Berusaha ikhtiar semaksimal mungkin. Ibu, katanya Bapak sering pulang, Ibu nunggu makanan di sini, tapi Bapak ngedorong motor bensin habis nggak bawa uang. Betul. Pernah terjadi? Sering banget. Bannya bocor. Sering. Itu sampai berapa kali tambel, banyak motor bermasalah banget. Sering banget. Anak-anak udah teriak lapar. Apa namanya, Nak? Fadlan. Anaknya ada Fadlan 4 katanya ya. sering bawa makanan dari masjid ke rumah, Nak. Nggak mau makan di masjid, Astaga. makan di rumah. Kenapa mau bawa ke rumah? Ingat adek ya. Ibu katanya listrik malam suka habis, Bu. Jadi sering nggak punya lampu. Ini lagi bunyi, Bi. Lagi mau. Oh, ini Lagi bunyi. Bentar lagi. Saya isi 10.000. Allah ilah. Lagi bunyi. Sering nggak punya lampu, Nak, malam, Nak. Kontrakan juga nunggak. Berapa bulan, Bu? 5 bulan, Bi. 5 bulan. Tapi belum sempat bisa bayar. Saya sama sekali. Didatengin 3 kali. 3 kali datang yang punya rumah kontrakan. Dan dikasih waktu 15 bulan ini. Kalau memang ada Tanggal pembayaran. 15 bulan ini paling akhir kalau nggak bisa angkat kaki. Ya Allah. Saya coba berusaha cari pinjaman tapi nggak ada sama sekali membantu. Saya berusaha ikhtiar doa gitu kan. Seperti ini keadaan saya. Tidurnya di lantai, Nak. Bareng-bareng ya. Ini nggak punya apa-apa ya. Di lantai sini semuanya, Bi. Betul. Makanya anaknya sakit ya, Bun. Iya. Yang mana sakit semua nih rata-rata. Yang kecil sama yang abangnya. Ini asma, Yang ini epilepsi, Yang ini pneumonia. Udah 7 pneumonia kali- juga. 7 kali dirawat, Bi. Udah 6 kali. 7 kali. 7 kali terakhir 7. 7 yang kemarin terakhir. 7. Yang bulan kemarin Februari Masuk tanggal ICU 5. udah 2 kali. Jadi motor Abi itu tahun 2010. 2010 di tapi berusaha tiap hari. Berusaha kalau dapat order, Bi. Seringan nggak dapat order. Wah, habis dorong minyak, Bu. Kadang keluar kagak ada bensin gitu, jadi bingung. Dia juga makanya dia bensinnya nggak ada, gimana ya mau keliling. Sedangkan anak-anak di rumah kan juga butuh makan. Ayah bingung, Itu ini sering. uangnya dikemanain? Apa buat makan, apa buat bensin gitu kan? Ada tunggakan sekolah, Bi. Dari Fadlan sama Nafisa banyak, Bi. Dua ini nunggak semua. Bukannya lagi dari awal. Gua sampai kelas 3 belum Tunggakan bayaran. sekolah. Iya. Katanya Indonesia ini sekolahnya Katanya gratis, di geng. sekolah sering ditanya guru, Nak ya. Betul. Kadang nggak enak ya. Betul. Tapi mau bilang sama orang tua juga nggak enak ya, Nak. Betul. Seragam aja belum. Seragam sampai sekarang belum punya. Sampai sekarang. Seragam belum? Yang lain udah pada pakai seragam dia belum. Ya. Makanya kadang minder sekolah. Yang beri maaf saya. Tidak menyesal sama bapak, Bu. Insya Allah. Susah loh hidup ibu. Kuatnya, kuat, geng, kuat. Ibunya kuat. Suatu saat pasti saya yakin akan nyerba semuanya pasti. Amin, amin, Allah. Ini pintu rumah bapak, istri bapak. Yakin pertolongan Allah? Yakin, Bi. Yakin, Bi. Selagi saya buat fokus buat anak keluarga, nafkah buat keluarga, insya Allah ada jalan, Bi. Abi, Bun, saya bukan Sayyidina Umar bin Khattab. Saya bukan orang soleh. Saya seorang pendosa. Tapi Allah kirim saya ke sini menuju alamat Pak Samsudin. Karena Pak Samsudin adalah umatnya Allah, taat beribadah, tapi kelaparan keluarganya. Saya ingin berbuka di sini. Silakan, Bi. Silakan. Kita sama-sama berbuka di sini. Silakan. Mohon maaf. Ayo, Nak, kita duduk. Nak, sini. Nih Abi hari ini mencicipi makanannya Bunda ya. Jangan sedih, Bu. Ya, jangan sedih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya. Ada apa, Nak? Ada uang ya? Ada uang juga ya? Bunda makan juga, Bunda. Nasinya dimakan, Bun. Ayo, Bunda. Donasi Jumat berkah dari grup Abi Fatimah berbagi dan sarung mangga sebesar Rp16.295.000 untuk membayar tunggakan kontrakan, tunggakan SPP sekolah, utang, kebutuhan sehari-hari. Bapak terima full ikhtiar untuk keluarga, jangan menyerah dan terlena. Masya Allah ya Rabb. Ya, dari sarung mangga dan 77 donatur ya.
Rezeki ya nak ya. Kalau ada makanan lagi nanti insya Allah ke depan abinya bisa berusaha ya Bi ya. Biar jangan kekurangan ya Bi ya. Ya, ini juga ada sarung buat Abi taraweh Bi. Dari sarung mangga ya Bi. Buat padahal ya. Padahal ya, sarungnya nak ya. Dipakai ya nak ya, buat taraweh ya. Iya. Anak-anak bersama-sama kalian. Semoga Allah membalas dengan kebenaran. Dari video ini kita boleh banyak mengambil pelajaran ya. Yang pertama gini, kita harus banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah kita semua masih diberi kecukupan soal makanan setiap hari-hari untuk buka puasa dan juga untuk sahur. Kita tengok video yang barusan tersebut geng, meskipun Allah memberikan cobaan yang sebesar itu menurut saya, tapi beliau masih boleh bertahan dan kekuatan cinta ibu dan bapak tersebut begitu kuat, iman pun juga kuat, sudah mempunyai anak 4 geng. Tapi nak mencari nafkah untuk keluarganya pun macam itu. Ini saya tak menyalahkan siapa-siapa geng. Ini sebuah pelajaran saja. Dan banyak yang berkuar-kuar di luar sana, konon katanya Indonesia ini negara maju, negara kaya. Pada masyarakatnya itu dikasih bantuan beratusan ribu bahkan jutaan. Kalau itu betul terjadi, macam mana dengan kehidupan bapak ini? Di mana Pancasila kita yang pernah mengucapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Mana bantuannya untuk bapak ini? Kenapa malahan orang awam bukan pemerintah yang membantu ini guys? Dan kepada Partai Buruh Indonesia yang kemarin itu membaling-baling telur, yang sia-sia, yang bertujuan untuk mengotori duta besar Malaysia. Di mana hati nurani Anda? Itu makanan masih banyak orang yang mencarinya, masih banyak orang yang menangis-nangis berjuang untuk mencari makanan tersebut. Malahan beliau membuang-buang macam itu sebagai pemimpin yang seharusnya itu menjadi contoh buat masyarakatnya. Malahan membuang-buang makanan yang mubazir. Astagfirullahaladzim. Dengan banyaknya orang-orang Indonesia yang dapat bantuan dari orang Malaysia, termasuk saya pun juga. Setiap hari Jumat itu saya juga buat video Jumat Berkah ya. Di situ ada sebagian orang Malaysia yang membantu saya. Ya meskipun tak banyak lah, ada 10 ringgit, 15 ringgit macam itu, tak apa, yang penting ikhlas. Dan saya langsung bagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Tapi apa balasannya geng? Apa balasannya dari kelakuan-kelakuan orang Malaysia yang tengah membantu Indonesia? Lagi-lagi itu pemuda Malaysia yang bernama Aisar Khalid, berapa puluh juta, berapa ratus juta, bahkan miliaran dia orang itu membantu orang yang kesusahan di Indonesia. Tapi kembali lagi, apa balasannya? Apa balasannya? Tengok si Kokori yang berhati busuk selalu menghina Malaysia. Tak ada salah pun ya, tapi saya ingatkan teman-teman di Malaysia, jangan sombong, jangan menghina Indonesia, jangan menghina warga negara Indonesia. Ya, ingat, orang sombong suatu masa akan dipermalukan. Ya, Tuhan itu adil. Tengok ya, kalian keluarkan Singapura dari Federasi Malaya. Sekarang Singapura macam mana? 5 kali lebih kaya dari kalian. Ya, dan kalian orang-orang Malaysia nak kerja ke Singapura sebab gaji 3 kali sampai 5 kali lebih tinggi daripada kerja di Malaysia. Itu fakta. Ya, meskipun Singapura kaya raya, Brunei kaya raya, Thailand juga kaya raya, juga lumayan maju ekonominya, mereka tak pernah ganggu Indonesia, pikiran untuk mengacau Indonesia. Ya, mereka tak ada kemauan untuk menyokong para pembangkang dari Indonesia. Mereka juga tidak ada pikiran untuk berkomentar di medsos, ya.
milik orang-orang Indonesia, YouTuber milik orang Indonesia, ya. Orang Indonesia yang bersifat khianat dan memuja-muji negara Malaysia. Begitu bencinya si Kokori ini dengan Malaysia. Apakah ini muncul karena dampak orang Indonesia yang bekerja ke Malaysia lalu mengkritik Indonesia? Saya rasa tak juga, geng. Mungkin memang Kokori ini ada sakit hati dengan Malaysia, entah itu putus cinta ataupun kerja tak dapat hasil di Malaysia atau gimana. Karena saya sendiri Kokori ya, saya sendiri itu orang Indonesia. 8 tahun saya itu bekerja di Malaysia. Kokori tadi itu mengatakan orang Malaysia bekerja ke Singapura, gajinya itu boleh mendapatkan 3 sampai 5 kali lipat. Itu yang saya alami juga, Kokori. Saya orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Gaji saya bahkan 6 sampai 10 kali lipat di Indonesia dan juga Malaysia ini, geng. Dulu sebelum saya pergi ke Malaysia, saya itu bekerja di kilang. Kilang itu pabrik pokoknya di Indonesia, di pabrik plywood, tak jauh dari kampung saya lah. Mungkin perjalanan hanya 20 sampai 30-an menit. Kokir tahu gaji saya itu berapa? 1.500.000 per bulan, kotor gitu. Belum kepotong minyak, belum kepotong makan. Dan waktu saya mau bekerja ke situ, itu pun lewat orang dalam. Tentunya memakai uang pelicin ataupun harus bayar juga. Begitu susah cari kerja di Indonesia, dan setelah mendapatkan pekerjaan, hasilnya itu tak sesuai sangatlah dengan apa yang kita inginkan. Tapi kenapa masih ramai orang yang nak bekerja di situ? Sebab memang tak ada pilihan lain. Disitulah kerja setiap hari itu ada. Meskipun satu hari boleh mendapatkan 50.000 sekitar 15 ringgit Malaysia, geng. Di situ pun ramai juga orang Indonesia yang sudah berkeluarga, menghidupi anaknya, bekerja bersama-sama dengan saya. Lepas itu, saya memilih bekerja di Malaysia. Yang kata paman saya di waktu itu di Malaysia itu lebih menjanjikan. Karena saya sudah capek, sudah letih mencari nafkah. Bukan saya menyesal ya, karena banyaknya hujatan, banyaknya hinaan di kampung saya terhadap saya ini, geng. Bahkan saya di sini dulunya macam hidup itu macam sampah, nggak ada gunanya. Karena mau cakap apapun nggak ada orang yang percaya. Mau saya memberikan yang terbaik pun, dia tuh memandangnya tetap remeh. Tapi saya memilih bekerja di Malaysia yang kata paman saya itu gajinya itu lebih besar daripada di negara saya sendiri. Yang di sini 1.500.000 per bulan. Alhamdulillah berkah bekerja di sana. Boleh mendapatkan berapa, geng? Boleh mendapatkan 12 sampai 15 juta rupiah per bulan. Alhamdulillah. Bukan berarti saya ini sombong. Dengan ketekunan dan keseriusan kita bekerja di luar negara, boleh menghidupi keluarga saya dan boleh merubah mindset dan juga mentality jiran-jiran saya yang dulunya itu telah merendahkan saya. Saya tak pernah pun menjawab ucapan-ucapan ataupun komentar-komentar dari jiran yang dulunya itu merendahkan. Cuman saya dalam hati berkata dan juga berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya rezeki yang lebih agar saya boleh menghidupi keluarga saya dan boleh membuka lapangan pekerjaan di Indonesia, agar tak ada lagi orang-orang Indonesia yang mengalami senasib saya di waktu itu. Nah, semuanya itu juga berkah kerja di Malaysia. Saya tahu saya harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena lantaran saya bekerja di Malaysia, otomatis saya juga sangatlah berterima kasih sangat kepada Malaysia karena telah bersudi menampung saya, bersudi memberi peluang saya pekerjaan di sana. Dan saya juga banyak belajar dari orang Malaysia dengan
adab kesopanan, tingkah laku, mindset, cara mengelola keuangan, agar kita mempunyai pikiran yang lebih panjang, agar mempunyai masa depan ke depannya lagi, agar anak cucu kita ini tak kelaparan dan lain-lainnya. Alhamdulillah semuanya itu karena merantau ke Malaysia. Mohon maaf, bukan saya ini terlalu memuji Malaysia, tapi itulah fakta yang saya alami. Dan mohon maaf juga, saya bukannya menjual atau menunjukkan kemiskinan di Indonesia, tapi video yang saya tayangkan tadi itu adalah sebuah pelajaran agar kita tahu adab, agar kita tahu makanan, cara menghargai makanan, agar tak terbuang sia-sia, agar kita tahu kita jauh lebih bersyukur apa yang kita dapat, apa yang kita punya hari ini, agar kita tak selalu agar kita ini tak selalu mempunyai keinginan yang terlalu tinggi sementara kita ini belum mampu. Terima aja apa adanya, yang penting kuncinya satu, tetaplah berdoa dan berikhtiar. Insya Allah Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik untuk orang semua. Sekian, terima kasih dari video ini. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun ada yang salah, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.